Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas, menarik banget nih, ada suatu keadaan yang namanya kecemasan sosial. Jadi keadaan ini seseorang yang dalam tanda kutip mungkin antisosial, atau mungkin takut di keramaian, atau mungkin takut menjadi pusat perhatian. Nah, tapi jangan khawatir, kita akan membahas apa sih kecemasan sosial ini dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Liko, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik, Dok. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Kalau kita selalu tidak antisosial ya kayaknya, karena selalu ramai nih kita, dokter. Tapi nggak apa-apa. Mungkin pemirsa di rumah mungkin, mungkin saya termasuk dalam keadaan ini nih. Ini bukan merupakan suatu yang harus ditakuti ya, karena ada solusinya ya, dokter. Betul. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu apa sih kecemasan sosial ini, dokter? Iya, baik. Jadi kecemasan sosial sendiri itu adalah kondisi kecemasan atau takut ya. Jadi orang itu mengalami cemas, takut ketika menghadapi situasi-situasi sosial. Contohnya dia jadi ketemu banyak orang gitu ya, situasi ramai, kemudian situasi dia ketemu orang baru, lalu juga pas dia jadi pusat perhatian, jadi penilaian. Nah, itu yang dikatakan kecemasan sosial. Nah, kecemasan sosial ini sama dengan fobia sosial ya. Jadi pengertiannya sama. Nah, kalau sebetulnya yang tadi antisosial itu berbeda lagi. Kalau antisosial tadi yang lebih dia kurang mengikuti norma. Tapi jadi beda antara antisosial dengan kecemasan sosial. Betul, Dok. Jadi seperti itu untuk ini. Kalau introvert? Kalau introvert itu kepribadian ya. Jadi atau sifat karakter orang. Jadi dia lebih tertutup, dia kurang awal-awal dia seperti observasi dulu, menutup diri, dia nggak gampang untuk mengekspresikan ininya ya, pikiran perasaannya. Jadi dia observasi dulu, kemudian tapi kalau udah nyaman orang introvert biasanya bisa untuk cerita, bisa untuk bergaul ya. Betul. Berarti mungkin salah satu cirinya kecemasan sosial mungkin, tapi bisa kalau dia udah ini ya berbaur bisa bergaul ya, dokter. Bisa. Gitu. Nah, mungkin apa sih penyebabnya, dokter? Baik, jadi penyebabnya beragam ya. Kecemasan atau kecemasan sosial ini bisa berupa faktor genetik satu, itu ya. Jadi ketika orang tuanya ada cemas ya, dia secara genetik menurunkan ke anaknya. Salah satu orang tua, misal bapak atau ibunya, ya. Kemudian secara genetik juga dari pola asuh. Ketika orang tua itu pencemas, dia overprotective atau terlalu cemas mendidik anaknya, jadi anaknya juga terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Akhirnya bisa muncul cemas. Jadi genetik, pola asuh. Lalu ketiga, trauma masa kecil. Misal dulu waktu kecil pernah diketawain pas maju. Nah, itu kan tentu jadi traumatis dan akhirnya sampai terbawa sampai dia dewasa. Jadi muncullah kecemasan sosial itu. Lalu stresor yang sekarang yang orang-orang hadapi ya, misalnya pendidikan, pekerjaan, keuangan ya, atau ekonomi. Nah, itu bikin juga jadi situasi yang bisa memicu kecemasan sosial. Seperti itu, dokter. Oke. Jadi kompleks ya? Ya, kompleks betul, faktornya. Kompleks. Nah, dokter, apakah ini dianggap berbahaya atau mungkin merupakan masuk dalam kategori kalau berlebihan gangguan jiwa, dokter? Termasuk kategori gangguan jiwa. Baik. Jadi gangguan kecemasan sosial itu termasuk dari kriteria gangguan jiwa ya. Jadi itu masuk di DSM ya, pedoman diagnostik dari American Psychiatric Association. Dia namanya gangguan kecemasan sosial. Kalau di Indonesia namanya pedomannya PPDGJ 3. Namanya fobia sosial, itu sama aja. Jadi termasuk. Jadi itu termasuk kategori gangguan kejiwaan. Nah, dia levelnya mungkin yang ringan sedang ya, jadi bukan yang berat. Kalau berat kan yang sampai seperti skizofrenia, itu ya, yang psikotik seperti itu. Nah, kalau dibiarkan tentu bisa menjadi semakin berbahaya. Kenapa bahayanya? Dia bisa menghambat untuk aktivitas atau keseharian si individu tersebut. Bayangkan dia mengalami kecemasan sosial, tentu untuk berinteraksi dengan orang lain dia jadi ada hambatan. Atau ketika dia diminta maju mempresentasikan sesuatu di pekerjaan juga dia tidak bisa. Jadi tentu secara karir akan terhambat. Kemudian secara dari psikisnya bisa juga muncul ada suatu depresi ya, karena merasa tidak percaya diri, tidak bisa berinteraksi, kan tentu untuk membuat kepercayaan dia berkurang, akhirnya bisa menyebabkan depresi. Seperti itu. Jadi memang kalau lama-kelamaan kita biarkan, itu yang akan berakibat kurang baik ya. Betul. Dokter Liko, ini menarik banget karena mungkin menjadi pertanyaan pemirsa di rumah nih. Bagaimana cara mengenali awal ciri-ciri kecemasan sosial ini? Mungkin pertama dimulai dari diri kita mungkin. Apakah kita bisa mengenali kecemasan sosial ini? Dan kedua mungkin lingkungan sekitar.
contoh keluarga atau teman-teman. Silakan dokter. Baik. Jadi sebelum kita melihat orang, kita sadari dulu ya diri kita mengalami kecemasan sosial atau enggak ya. Jadi pertama tandanya adalah kita mengalami rasa cemas. Cemas itu ditandai dengan rasa apa sih? Pertama, kita jadinya ada keluhan fisik. Bisa berupa berdebar, rasa sesak nafas, tercekik, ya, atau nggak enak di perut ya, seperti ada rasa mual, atau perutnya penuh, ya, atau seperti rasa panas, ya. Kemudian gejala lain tangan dingin, kepala pusing, ya, sampai ada pikiran-pikiran yang negatif. Nah itu kecemasan ya, tanda-tanda gejalanya. Nah munculnya ketika kecemasan sosial, hal-hal tadi, gejala tadi munculnya ketika situasi sosial, ya. Ketika si orang itu harus berhadapan dengan interaksi banyak orang. Yang kedua, ketika dia jadi pusat perhatian atau dinilai sama orang lain. Kemudian juga bertemu dengan atau interaksi dengan orang baru. Nah itu gejala-gejalanya. Gejala awal ya? Gejala awal ya, Dok. Kira-kira umur berapa saja yang beresiko terkena kecemasan sosial ini? Baik, jadi kalau secara penelitiannya ya, paling banyak itu kecemasan sosial dialami oleh dewasa muda, ya akhirnya 20 awal, Dok. Sekitar 20 awal itu paling banyak ininya, prevalensi atau kejadiannya ya. Kemudian seiring berjalan waktu, nanti usia 40, 60 juga banyak. Tapi usia remaja itu juga ada banyak juga kasusnya yang didapatkan sudah terjadi mulai gangguan kecemasan sosial tersebut, Dokter. Setuju. Karena faktor juga internal berpengaruh ya, faktor didikan keluarga ya. Betul, Dokter. Oke. Ya. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu nih, ini cara mencegah supaya tidak terjadi kecemasan sosial, Dokter. Silakan. Baik, jadi cara mencegah ya sebelum kita konsultasi nih ya. Pertama tentu kita harus sering kayak terapi meditasi itu, Dok, kayak relaksasi. Ya, jadi kelola stres kita salah satunya dengan relaksasi yang atur nafas itu ya, Dok. Tarik nafas, kemudian tahan lalu hembuskan. Itu minimal 3 menit setiap hari kita lakukan aja. Fokusnya pas relaksasi hanya nafas pikirannya ya. Jadi tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, kemudian hembuskan lewat mulut 4 detik. 4 detik tiap hari selama berapa kali sudah? Kurang lebih selama 3 menit minimal. 3 menit setiap hari? 3 menit setiap hari. Patut dicoba nih. Jadi tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, terus keluarkan selama 4 detik. Hitung 3 menit. Ya, diulang selama 3 menit, fokusnya hanya sama nafas. Fokusnya hanya sama nafas, bukan sama uang. Betul. Oh, ya. Benar ya? Oke. Sampai rasanya nanti rileks semua badannya. Seperti itu, jadi relaksasi. Kedua, bisa mulai dari, coba dari komunikasinya. Ya, jadi ketika tadi kita melihat ada orang terdekat kita yang mengalami kecemasan sosial, coba ajak komunikasi. Kan biasanya dia mungkin agak tertutup orangnya ya. Jadi kita coba ajak komunikasi secara terbuka. Tanyakan perasaannya, apa yang kita bisa bantu itu. Ya, kemudian olahraga ya. Olahraga juga sangat membantu ya, olahraga yang rutin terutama. Ya, yang ringan tapi dia konsisten. Itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya kecemasan sosial. Lalu tentu juga ketika kita di awal, kita sudah sepertinya ada kecemasan sosial nih. Baiknya coba kita pelan-pelan menghadapi kecemasan kita itu. Misalnya kita khawatir dengan kondisi di tempat ramai. Ya. Tapi cobalah kita pelan-pelan untuk melatihnya di situ ya, pelan-pelan. Kalau nggak bisa hari ini nggak apa-apa, kita coba besok lagi. Seperti itu, Dokter. Jadi untuk penanganan awalnya. Oke. Nah, pada saat apa, itu kan saya lihat tadi lebih ke pencegahan, lebih ke diri sendiri, motivasi diri sendiri. Nah, pada saat apa kita mungkin, harus ke dokter ini. Harus ada pengobatan nih secara medis. Gimana, Dokter? Baik, jadi ketika sudah kecemasan sosial itu sudah menjadi hambatan terhadap fungsinya sehari-hari. Misalnya dalam hal pekerjaan, jadi dia sudah terhambat dalam hal untuk karirnya, kemudian secara finansialnya, secara hubungan sosialnya dengan orang-orang sudah ada hambatan di itu, kemudian dia jadi cenderung menarik diri ya. Itu kan sudah terjadi hambatan ya. Kemudian dia sudah mengalami penderitaan karena kecemasannya tersebut. Kalau sudah sampai seperti itu, baiknya memang segera konsultasi ke dokter ya. Ke dokter, betul. Ya, ini menjadi pengalaman mungkin pemirsa di rumah. Apakah Anda termasuk yang demikian atau mungkin keluarga atau kerabat terdekat Anda ya. Nah, terakhir nih, bagaimana dokter cara pengobatannya? Baik. Tapi bisa disembuhkan kan? Betul, bisa. Jadi kecemasan sosial ini bisa kita pulihkan dan kita kontrol ya. Jadi kalau konsultasi ke psikolog atau psikiater, nanti kita bisa berikan namanya terapi
kognitif perilaku ya atau CBT. Jadi di situ kita bisa mulai mengelola ya pikiran perasaannya seperti apa. Akhirnya dia mulai nanti latihan perilaku untuk dia bisa mengatasi rasa cemasnya itu. Ya, kemudian juga tentu kalau kita periksa ya, kalau ke psikiater kita lihat nih butuh obat, tentu kita akan berikan obat-obatan atau farmakologi dok, seperti itu dokter. Dan tentu memang dukungan orang tua, dukungan keluarga ya maksud saya sangat penting sekali untuk menunjang pemulihan pasien kecemasan sosial ini. Setuju. Jadi di samping kemauan diri sendiri, tapi faktor orang-orang terdekat ya, otomatis keluarga sangat dibutuhkan ya dalam hal ini ya. Terima kasih dokter. Sehat selalu ya, informasinya sangat bermanfaat. Nah pemirsa, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sajikan selama 1 jam ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eckles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.